Pak Saad sudah bergabung. Oke, silakan Prof. Yanto untuk bisa ikut kontribusi menanggapi terkait dengan isu-isu yang tadi. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sehat untuk kita semua. Saya pikir sudah sangat banyak masukan, tanggapan, komentar dari berbagai aspek. Saya hanya ingin mencoba mensintesa atau merangkum bahwa intinya yang pertama, apa yang tadi diusulkan oleh Pak Ketua Umum Apkasindo sudah sangat bagus, sangat diplomatis dan tidak terkesan egois untuk kepentingan petani sawit sendiri. Yang paling penting kemudian adalah bagaimana dipoles dengan diberikan berbagai argumen ilmiah, bukan argumen emosional. Ya kan? Argumen ilmiah itu sudah banyak diungkap baik dari mulai oleh Pak Petrus, oleh Pak Sudarsono, oleh Pak Tungkot, ya kan? Dan kemudian baru ada usulan kemudian tadi dari Pak Sambas. Mungkin dibentuklah tim kecil yang bisa mengartikulasikan semua usulan dengan argumen tersebut sehingga menjadi valid dalam bahasa ilmiah maupun dalam bahasa kepentingan nasional. Tadi Pak Tungkot sudah bagus sekali, Pak Petrus bagus sekali, Pak So bagus sekali. Tinggal kita artikulasikan. Yang kedua, usulan itu adalah jangka pendek. Karena ini urgensi sudah sangat mendesak. Jangka panjangnya, tadi yang Pak Darsono sampaikan sesungguhnya adalah tidak jauh dari apa yang tadi Pak Sambas sampaikan. Mengapa? Karena ke depan masalah efisiensi penggunaan lahan oleh setiap sektor harus diperhitungkan baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Mungkin saya akan bisa banyak membantu menambahkan argumen-argumen dari segi ekologi dan lingkungan karena banyak berkutat di bidang itu. Tapi argumen-argumen ekonomi, investasi, kontribusi devisa, termasuk tadi yang bagus Pak Tungkot itu apa? Reboisasi atau penghijauan karena sawit. Yang tugas pemerintah itu adalah original untuk kehutanan. Bahwa kalau kita tidak memandang diskriminatif tanaman sawit, maka tumbuhnya kebun sawit seluas 16 hektar di tanah-tanah yang terdegradasi sesungguhnya merupakan upaya reboisasi yang nyata-nyata sangat berhasil. Yang belum tentu berhasil jika dikerjakan oleh pemerintah sendirian. Itu original. Jadi perlu ditonjolkan. Sehingga orang-orang lingkungan seperti LSM yang selalu menyerang dari aspek perusakan hutan oleh sawit, harusnya akan kalah argumentasinya. Ditambah nanti saya poes bahwa ternyata keanekaragaman jenis hayati baik satwa maupun tumbuhan juga tinggi di sawit bila dibandingkan dengan tanah yang terdegradasi. Jangan diganti hutan, karena kalau hutan dibuat sawit tentu saja kehatiannya menurun. Gitu. Ini penting. Nah, argumen-argumen ini kita harus patahkan, harus berikan untuk mematahkan berbagai tudingan bahwa sawit adalah anak haram, tapi adalah anak tiri yang berbakti. Itu kata Pak Tungkot. Kan? Tapi tetap kaidah ilmiah tidak boleh egois, tidak boleh emosional, ya kan? Karena apa? Karena nanti kita akan bisa mengalahkan baik itu dengan luar negeri maupun LSM secara sekaligus. Setelah itu tim itu nanti akan menjelaskan paparan kenapa tidak langsung ke presiden gitu. Karena beliau orang kehutanan, UGM lagi. Ya. Maksud saya UGM lagi karena
universitas yang besar dan universitas yang tua, yang senior dalam bahasa kami. Gitu. Itu saya yakin, ya kan? Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Sambas. Saya dulu 12 tahun di Eropa. Karena penguasa tanah di sebuah negara cuma satu harusnya. Negara kita aja yang agak aneh. Kok dua, ada BPN agraria dan ada kehutanan. Nah, mungkin ke depan, ya memang saya udah konsepkan di awal bahwa ke depan nanti penguasa tanah cuma satu. Tadi entah land use office, sesungguhnya sudah ada sekarang, ya kan, ATR BPN. Tetapi nanti lebih ditegaskan bahwa lembaga penguasa pengatur tanah hanya satu harusnya. Bahwa tanah kehutanan diurus oleh kehutanan, itu hanya pengurusan, pengelolaan, bukan penguasaan hak. Sehingga tidak ada kata-kata harus seizin Menteri Kehutanan. Gitu. Tentu saja dengan memperhatikan kaidah-kaidah keseimbangan ekosistem. Karena kata-kata 30% proporsi hutan atau area berhutan dari sebuah provinsi, sesungguhnya itu adalah bukan hasil kajian ilmiah, tapi masih baru sifatnya hasil istihoroh. Maksud saya, mari kita buktikan, mungkin beda. Kalteng butuh 10% cukup hutannya, tapi kalau Sulawesi Utara, karena topografinya tinggi, mungkin harus lebih dari 30%. Itu perlu dikaji lebih lanjut. Dalam konteks itu, mungkin Pak Gulat, Pak Rino, segera bentuk tim kecil, kita bikin artikulasi usulan tersebut, hingga kita berikan argumen dan usulan-usulan in the long term, sehingga ke depan masalah tanah untuk teman-teman petani sawit yang dalam hutan, nggak ada lagi kasusnya. Karena nggak ada status kawasan hutan. Gitu ya. Nah, itu solusi yang terdekat. Kemudian, apa yang tadi Pak Petrus sampaikan, itu harus digarisbawahi. Bahwa tata ruang kesepakatan bukan sepihak adalah prakondisi mutlak diperlukan untuk tercapainya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya kan? Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, secara singkat, saya dengan senang hati untuk ikut membantu